Saya ingin berbagi tentang isu yang sedang hangat dibicarakan, yaitu pemblokiran rekening dorman oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK. Sejak Mei 2025, PPATK telah melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening yang dianggap pasif. Tujuannya, mereka ingin mencegah penyalahgunaan rekening tersebut untuk tindak pidana seperti pencucian uang dan judi online. Namun, langkah ini menuai kritik yang cukup keras. Ari Wibowo, peneliti dari Lembaga Riset dan Advokasi Kebijakan Publik The Prakarsa, menegaskan bahwa pemblokiran rekening secara sepihak ini bertentangan dengan prinsip negara hukum. Ia khawatir tindakan ini dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Menurutnya, pemblokiran ini adalah pelanggaran serius terhadap hak konstitusional dan hak asasi finansial warga negara. Lebih jauh lagi, ia menekankan bahwa pemblokiran rekening hanya berdasarkan status dorman, tanpa adanya indikasi pidana yang jelas, tidak dapat dibenarkan secara hukum. Ari juga merujuk pada beberapa regulasi yang seharusnya menjadi acuan, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa ada kerangka hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan tindakan semacam ini. Dari sisi ekonomi, Robi Rusyandi, ekonom dari The Prakarsa, menyoroti dampak pemblokiran ini terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan, kelompok seperti lansia, pensiunan, pekerja informal, dan mereka yang terkena PHK berisiko besar terkena pemblokiran rekening. Ini tentu saja sangat merugikan karena mereka adalah orang-orang yang paling membutuhkan akses ke dana mereka. Saya sendiri mendengar cerita dari Denny, seorang karyawan berusia 33 tahun yang tinggal di Yogyakarta. Denny tidak menyangka rekeningnya akan diblokir, padahal ia masih bisa menerima transfer dana. Ia baru menyadari rekeningnya diblokir ketika tidak bisa menarik sisa saldo. Ini adalah pengalaman yang sangat mengecewakan dan membuatnya merasa terjebak dalam sistem yang seharusnya melindungi, tetapi justru merugikan. Pemblokiran rekening dorman ini jelas menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa tindakan pencegahan terhadap tindak pidana tidak merugikan orang-orang yang tidak bersalah? Apakah ada cara yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini tanpa harus mengorbankan hak-hak finansial warga negara? Ini adalah isu yang perlu kita diskusikan lebih lanjut karena dampaknya sangat luas dan menyentuh